Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore. Selamat kita bertemu di dalam kasih kemurahan Tuhan. Berharap kita dalam keadaan sehat, semua diberkati oleh Tuhan. Dan kesempatan sore ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Allah. Kita diberkati dengan kebenaran firman Allah. Di hari-hari ini biarlah kita semakin giat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, dalam kesempatan doa malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah yang terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Allah. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami ini akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, malam ini, sore ini, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Bagaimana Yohanes Pembaptis berbicara di hadapan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Pada saat itu mereka datang untuk menyaksikan pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ada juga dari kelompok orang Farisi dan Saduki yang ingin mereka dibaptis. Tetapi kita melihat sama-sama apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Kita lihat sama-sama bahwa waktu orang-orang Farisi dan Saduki mereka datang, mereka menyaksikan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, mereka punya keinginan juga mereka dibaptis. Yohanes Pembaptis berbicara kepada orang-orang yang datang waktu itu. Dia hanya mengatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Tetapi waktu Yohanes Pembaptis berhadapan dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, Yohanes Pembaptis berkata, alat penampi sudah di tangannya, di tangan Allah. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki menganggap mereka ini adalah keturunan-keturunan Abraham. Dan mereka menganggap bahwa mudah untuk mereka juga dibaptis. Yohanes juga mengatakan bahwa hanya ini yang dia bisa lakukan, membaptis dengan air. Tetapi Yohanes Pembaptis juga berkata bahwa hanya Tuhan Yesus yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi sebelum Yohanes Pembaptis berbicara tentang alat penampi untuk membersihkan tempat pengirikan, Yohanes Pembaptis berkata bahwa hanya dia yang bisa membaptis dengan air, tetapi Kristus, Yesus, itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Lain kata bahwa Yohanes Pembaptis tidak akan pernah bisa membaptis orang-orang dengan kuasa Roh Kudus. Hanya Yesus. Sebelum Yohanes Pembaptis berbicara tentang pembersihan, tentang pemisahan dari gandum dan sekam. Saudara yang dikasihi, menarik. Sungguh sangat menarik kita renungkan sama-sama. Mengapa sampai sedemikian rupa Yohanes Pembaptis berbicara. Saudara, mari kita lihat sama-sama bahwa gereja itu tempat untuk menampung sebanyak-banyaknya orang-orang yang
percaya kepada Yesus. Dan gereja melakukan pembaptisan air. Tapi gereja tidak bisa membaptis mereka yang percaya kepada Kristus dengan Roh Kudus. Hanya Yesus, hanya Allah yang sanggup membaptisnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di tempat pengirikan bukan hanya gandum yang ada, tetapi ada sekam di dalamnya. Makanya perlu pembersihan di tempat pengirikan. Ada pembersihan di dalam gereja. Gandum harus dibersihkan karena ada sekam-sekam. Puji Tuhan, malam ini kita merenungkan. Bukan berarti saya mencas saudara bahwa saudara adalah sekam. Tidak, tetapi mari kita sama-sama belajar. Saya juga merenungkan ayat firman Allah ini. Mengapa ini ditulis? Apa tujuannya? Tuhan mau setiap kita bukan hanya tergolong dengan gandum, tetapi Tuhan rindu bukan cuma sekedar gandum, tetapi gandum yang berisi. Sebelum berbicara tentang pemisahan atau akan membersihkan, berbicara tentang alat penampi, di dalam ayatnya yang ke-10, Yohanes Pembaptis berkata bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, sekali lagi, yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohon harus berbuah dengan baik, bukan sekedar berbuah, bukan hanya sekedar gandum. Ya, sekam itu adalah bagian dari gandum, kulit yang ternyata tidak ada isinya. Di atas, Yohanes Pembaptis sudah menyinggung bahwa sebuah pohon harus menghasilkan buah, bukan sekedar menghasilkan buah, tetapi buah yang baik. Kalau nggak baik, ditebang sampai ke akar-akarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rindu semua kita menghasilkan buah yang baik. Kita adalah gandum-gandum yang berisi, bukan sekam. Karena sekam akan disingkirkan. Pohon yang berbuah yang tidak baik akan ditebang. Berbuah tapi buahnya tidak baik akan ditebang. Ayat 8. Kenapa Yohanes Pembaptis berkata harus menghasilkan buah yang baik? Ayat 8, demikian bunyi firman Allah. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi berarti ada buah yang tidak sesuai dengan pertobatan. Tuhan rindu setiap kita yang bertobat, yang percaya kepada Kristus, kita yang dibaptis, kita yang bertobat, hasilkan buah yang baik. Gandum yang berisi, bukan sekam. Karena itu akan dipisahkan. Kita sudah ada di dalam satu persekutuan. Oleh sebab itu, hasilkan yang baik yang Tuhan rindukan buat kita semuanya. Kalau kita lihat pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16, demikian bunyi firman Allah.
Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan yang baik. Ada banyak perbuatan, tetapi perbuatan yang baik. Ada banyak buah, tapi buah yang baik. Ada banyak gandum, tetapi gandum yang berisi, bukan hanya cuman sekam. Mari dengan perenungan firman Allah malam hari ini, kita sama-sama merenungkan, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Buah yang baik, gandum yang berisi, supaya bisa dilihat, bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat yang hari-hari ini mengalami kesulitan. Jangan takut untuk melakukan satu perbuatan baik. Kerjakan itu semuanya. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menguatkan kita semuanya. Gandum yang berisi, bukan sekam. Pohon yang berbuah, tetapi berbuah yang baik. Sekam akan dibakar, pohon yang berbuah yang tidak baik akan ditebang. Ada satu pilihan malam hari ini kita renungkan. Sebelum kita melanjutkan doa kita, renungkan kebenaran firman Allah. Hasilkan buah yang baik, hasilkan gandum yang berisi. Puji Tuhan, malam ini kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Jangan pernah putus asa di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini. Tuhan pasti buka jalan. Perbuatan baik kita bukan hanya cuman sekedar bisa dilihat orang, tetapi benar-benar perbuatan baik itu lahir di dalam kehidupan kita sama-sama. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati firman Allah pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya, membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, termulia kekal selama-lamanya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman Allah malam hari ini. Kami mengucap syukur, kami sudah diberkati oleh Tuhan, bahwa kami lebih sungguh di dalam kami mengiring akan Engkau. Biarlah kami mengeluarkan buah yang baik, kami menjadi gandum-gandum yang berisi, bukan sekam. Oleh sebab itu, tolonglah kami, anak-anak-Mu, gereja-Mu di hari-hari ini. Biarlah setiap perbuatan baik keluar dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Terima kasih buat kebenaran firman Allah malam hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat.